dilihat oleh Tuhan. Masyarakat juga melihat ini. Jangan dong, jangan ada intervensi di kasus ini. Buka segamblang-gamblangnya. Jangan nutup-nutupin. Siapa aja pihak-pihak yang terkait, yang diduga ikut, ya harus dibongkar. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah. Itu ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini breaking news banget guys ya. Ternyata pengacara Barada itu dicabut kuasa hukumnya gitu. Padahal gua udah nyiapin itu konten-konten lain, nanti kalian lihat di jam 5, jam 7, jam 9 ya, per 2 jam itu udah nyiapin konten sebelumnya. Lawyer Baradae gitu udah. Tapi ternyata ada berita nih, wah, apa kuasa hukumnya Baradae ini dicabut gitu, dicabut. Dan ini ada keanehan, apakah masih ada usaha untuk menutup-nutupi kasus ini? Kita lihat dulu videonya deh ini. Ini waduh, udah terbuka begini masih aja. Kita lihat nih, ini masyarakat harus berisik ini. Kita lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cuplikan ya dari TikTok nih gue dapet nih. Di Propam RI Polri, jangan mempermalukan diri sendiri. Bertobat sebelum celaka nanti. Ini dilihat oleh Tuhan. Iya, makanya masa istrimu sudah sudah diancam di Magelang pakai pistol sesuai laporan dari Polres Selatan, tapi kau biarkan istrimu dikawal orang yang mengancam nyawa istrimu. Logis nggak? Nah, logis nggak? Itu yang pertama. Katanya diancam, katanya ini, tapi waktu pulang masih dikawal sama Brigadir Joshua. Nggak logis. Nggak logis itu, Pak. Itu juga ada nanti ya, nonton CCTV bareng tuh jam 9 malam di konten gua nih.
Jam 9 malam di konten gua, catat tuh. Nonton CCTV bareng. Itu bener Pak Kamarudin. Nggak logis. Nggak logis kalau Brigadir J masih ngawal gitu. Istrinya setelah kejadian. Ya nggak logis banget. Demi kita lanjutkan ini pengacaranya Baradae ini. Kita lanjutkan. Cira langsung kan? Iya. Oh iya, bagus. Bagus. Jadi saya dapat WA dari anak buah saya pengacara dari kantor saya di Condet. Surat pencabutan kuasa. Nah, pencabutan kuasa. Tapi ini surat pencabutan kuasa ini tulisannya diketik. Tentunya posisinya si Eliezer nggak mungkin mengetik. Nah, iya gimana tahanan mengetik? Itu diketikin, tanda tangan lu, gitu ya? Waduh, ini harus kita berisikin guys, kalau nggak ya terus nih. Ini harus kita berisikin, nggak boleh. Polri harus bersih dari segala bentuk intimidasi kepada siapapun. Bayangin Baradae itu anggota lu. Orang dia tahanan. Benar bang? Saya bacakan saja. Mana? Kamera Silakan. mana kamera? Silakan. Kamera cepat aja saya. Ya. Bicara cepat ya. Singkat ya, Bang. Dengan pencabutan surat kuasa ini maka surat kuasa tanggal 6 Agustus 2022 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi, dan karenanya advokat dan konsultan hukum pada kantor law office Dewi Payumara dan Burhanuddin Associate Konsulat Law tidak lagi memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam hal yang sebagaimana tercantum di dalam pemberian kuasa tersebut. Surat pencabutan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pencabutan kuasa untuk dipergunakan sebagai mestinya. Jakarta 10 Agustus 2002. Richard Eliezer Pudihang Lumiu. 10 Agustus. Nah, 10 Agustus, ini tanggal 12. Pengacara ini, Diolipa ini, dia beberapa kali itu membongkar. Itu ada di konten gua nanti ya, jam 5, jam 5 insya Allah. Jam 5 apa jam 7 tuh? Ya, di konten gua. Pokoknya 2 jam nih. Itu membongkar ini. Nah, tiba-tiba dicabut begitu di saat Baradae lagi di dalam. Dan itu suratnya diketik. Ya curiga lah, kita makin curiga lah. Ayolah polisi, nggak usah begitu. Pak Kapolri gimana nih? Pak Kapolri gimana nih? Ayo dong, nggak usah begitu ya. Ini usaha-usaha nutupin apa? Supaya nggak jelas apa? Orang yang mau membongkar, membantu membongkar kasus ini, gimana Pak Kapolri? Waduh. Lanjutin dikit deh ini ya. Waduh. Gimana sih? Agustus 2022. Ya. Oke, dan itu sebetulnya kemarin tapi Anda baru dengar hari ini ya? Ya kan saya baru dapat WA. Baru dapat Nah, WA. baru dapat WA. Saya bingung nih. Baru Bingung. saja kita bahas soal Eliezer diancam atau tidak, bagaimana melindungi Eliezer. Sekarang Eliezer memutuskan untuk mencabut kuasanya terhadap pengacara. Berarti tidak didampingi pengacara sekarang statusnya. Tanggapan dari IPW? Nah ini, kebayang nggak? Mungkin nggak Eliezer itu begitu? Mungkin nggak Barada Richard nih mencabut kuasanya begitu dengan tulisan diketik? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Itu aja dulu. Dia kan tahanan, gimana ngetiknya? Bener itu pengacara. Ayolah, jangan lagi disuguhin yang begini. Kenapa ya? Waduh, ini dari IPW nih, Indonesia Police Watch. Saya mengingatkan ini Polri ya, Nah, jangan mengintervensi pekerjaan pengacara. Walaupun Anda yang menunjuk pengacara, Anda tidak berhak mengintervensi pekerjaan pengacara. nah, Pengacara berhak menyampaikan satu pernyataan di depan publik untuk mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang diperlukan. Ya, saya melihat terjadi konflik ketika pengacara menyampaikan sesuatu dan Kabareskrim mengkritik. Saya mau mengingatkan, Polri tidak di atas pengacara. Ini saya persoalkan ini, ya. Ini saya yakin bukan pencabutan dari Eliezer, ya. nah, Ada intervensi dari penyidik. Saya minta bahwa ini diperiksa. nah itu dari Indonesian Police Watch, ya, Indonesia Police Watch, ya IPW. Nah, ini jelas ada intervensi.
Nggak mungkin. Nggak mungkin. Rakyat juga tahu, masyarakat juga tahu, publik juga tahu ini. Waduh, kok bisa mendadak begini? Apakah ini mau mempertahankan skenario terjadi pelecehan seksual? Padahal jelas kata Pak Kamarudin di awal tadi kan, gimana mau terjadi pelecehan seksual? Orang pulang dari Magelang itu, Brigadir C masih bawa mobilnya Bu Putri kok, masih ngawal kok. Kalau sudah terjadi pelecehan seksual, pengancaman sesuai laporan, ngapain masih ngawal Bu Putri itu Brigadir J? Itu videonya ada, nanti jam 9 malam kalian lihat tayang di channel gue nih. Wah, ini intervensi yang begini, Pak Kapolri tolong dong Pak, kasus ini wah jangan lagi ada intervensi begini. Ini guys ya, ini makin menguatkan dugaan kita bahwasannya di dalam tubuh Polri ada oknum-oknum kelompok-kelompok tuh saling tahan-menahan, saling usaha membantu. Jangan membantu kejahatan dah. Kita ini seperti kata Bapak Kamarudin, dilihat oleh Tuhan. Dilihat oleh Tuhan, masyarakat juga melihat ini. Jangan dong, jangan ada intervensi di kasus ini. Buka segamblang-gamblangnya. Jangan nutup-nutupin. Siapa aja pihak-pihak yang terkait, yang diduga ikut, ya harus dibongkar. Hukum di atas segala-galanya. Hukum bukan milik penguasa. Hukum bukan milik pejabat. Bahkan aparat penegak hukum pun itu di bawah hukum. Jangan dong, jangan ada intervensi. Wah, ini langsung gue tayangin jam 3 nih. Iya dah. Wah, gimana dong? Intervensi masih ada. Nggak boleh nih. Intervensi-intervensi begini nih diduga masih ada begini, nggak boleh. Itu IPW udah berbicara. Guys, kita ikuti terus kasus ini. Kita harus berisik ini. Kalau nggak terus akan ada begini. Kapan kita rakyat Indonesia mendapatkan keadilan dalam hukum? Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Pak Kapolri, tolong Pak. Ada anak buah Bapak yang begitu, gimana dong Pak? Aduh. Ayo guys, semangat guys. Ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Like, share, supaya rakyat banyak yang tahu. Intervensi begini, udah ketahuan masih aja ada intervensi. Itu pengacara Baradae udah membongkar banyak itu. Nanti banyak juga di konten gua tuh. Ya, itu aja guys dari gue. Ini langsung gua buat. Ini kaget gua nerima berita ini. Waduh, bisa begitu ya. Gua Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jangan lagi ada intervensi dong Pak. Bongkar kasus ini sesuai fakta. Jangan ditutup-tutupin. Jangan ada titipan intervensi, jangan dong. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.